Di sini Tuhan menetapkan sistem hukum yang harus dijalankan umat-umat di tanah yang baru. Dan di sini Tuhan menekankan adanya keadilan, perlindungan hidup, dan juga integritas dalam masyarakat pada saat itu. Dan di pasal yang ke-19 ada 3 perikop ya, kita lihat ada kota-kota perlindungan, kemudian ada larangan menggeser batas tanah, dan dari hal saksi. Di sini saya akan menjelaskan setiap perikop. Di perikop yang pertama tentang kota-kota perlindungan dari ayat 1 sampai ayat 13. Ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kasih dan juga keadilan Allah. Di Ulangan pasal 19 ayat 1 sampai ayat ketiga, Tuhan berfirman bahwa Tuhan memerintahkan agar disediakan kota-kota perlindungan, 3 kota ya, tempat aman bagi orang-orang yang mereka secara tidak sengaja membunuh seseorang. Dan ini bukan berarti kejahatan ini dibenarkan, tetapi bahwa Tuhan punya niat hati diperhitungkan oleh Allah. Di ayat 1 sampai yang ketiga tujuannya adalah Tuhan menentukan 3 kota-kota perlindungan di tengah-tengah negeri, dan kota-kota perlindungan ini adalah tempat bagi pembunuh yang melarikan diri dengan secara tidak sengaja. Di ayat 4 sampai yang ke-7, ini tentang syarat-syarat pembunuhan yang melarikan diri. Dikatakan bahwa pembunuh yang melarikan diri, mereka harus membunuh orang lain tanpa sengaja, bukan karena mereka benci, dan juga contoh kasus di ayat yang kelima. Misalnya apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon, dan lalu mata kapaknya lepas lalu mengenai temannya sehingga temannya mati. Maka dia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup di sana. Nah, maksudnya supaya dia membunuh dengan tidak sengaja, bukan karena benci. Jadi dia bisa melarikan diri ke salah satu kota perlindungan itu dan hidup di sana. Ini adalah maksud Tuhan untuk menyediakan kota perlindungan. Di ayat yang ke-8 dan ke-10 tentang pembalasan darah. Contohnya, misalnya tadi keluarga dari korban menuntut pembalasan darah. Nah, di sini ada batas-batasnya untuk pembalasan darah. Tujuan dari memastikan pembalasan darah tidak terjadi dengan emosi. Jadi mereka tidak membalaskan kejahatan dari pembunuh dengan emosi. Jadi Tuhan menetapkan kota-kota perlindungan ini, dikatakan bahwa mereka harus membuat kota-kota ini jauh supaya mencegah adanya pembalasan darah ini. Jadi jarak jauh yang ditentukan untuk kota perlindungan ini harus jauh supaya bisa mencegah pembalasan darah. Kemudian di Ulangan 11 sampai yang ke-13 ini membahas tentang perluasan wilayah dan juga penambahan kota perlindungan. Tuhan mengatakan bahwa di ayat yang ke-9, apabila engkau melakukan dengan setiap perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka haruslah engkau menambah 3 kota lagi kepada yang 3 itu, supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu, dan juga hutang darah melekat kepadamu. Nah, di pasal
di ayat yang 11 sampai 13 ini perluasan wilayah dan juga penambahan kota perlindungan. Jika wilayah diperluas, maka perlu ada penambahan kota perlindungan. Dan pentingnya memilih kota perlindungan untuk mencegah darah yang tidak bersalah tertumpah. Tuhan Allah memerintahkan supaya disediakan kota-kota perlindungan agar kota-kota perlindungan ini menjadi tempat yang aman bagi orang yang secara tidak sengaja mereka membunuh seseorang, dan juga ini bukan berarti kejahatan ini dibenarkan, tetapi bahwa kembali lagi tadi niat hati diperhitungkan oleh Allah sendiri. Dan ada perbedaan antara kesalahan karena mereka membunuh, mereka teledor, dan juga mereka membunuh dengan niat yang jahat. Dan pesan yang Tuhan sampaikan di perikop ini adalah Tuhan sendiri adalah Allah yang adil, tetapi Dia juga penuh dengan belas kasihan. Dia tidak langsung serta-merta Dia menghukum setiap kesalahan, tapi Dia memperhitungkan niat dan juga memberikan kesempatan untuk setiap umat-umatnya berlindung dan juga bertobat. Kemudian di di perikop yang berikutnya, larangan menggeser batas tanah. Ayat 14, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu. Nah, di sini garis besarnya adalah janganlah engkau menggeser batas tanah sesamamu. Menggeser batas tanah berarti kita artikan bahwa mencuri hak milik orang lain dengan secara halus dan juga tersembunyi. Ini bukan hanya soal tanah secara fisik, tetapi juga menyangkut dengan integritas, kejujuran, dan juga penghormatan terhadap hak dan juga warisan orang lain. Dan Tuhan menjelaskan, Tuhan memanggil umatnya untuk hidup jujur, menghormati sesama, dan juga tidak serakah terhadap apa yang bukan miliknya. Terdapat di Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrimu, ataupun yang dipunyai sesamamu. Tuhan telah menetapkan perintah-perintah, hukum-hukum yang pada ke-10 hukum firman Tuhan. Dan di sini Tuhan sudah berfirman bahwa kita harus hidup jujur, kita harus menghormati sesama, dan kita harus adil, tidak boleh serakah. Kemudian di perikop yang selanjutnya adalah dari hal saksi. Kita garis besarkan bahwa kesaksian yang adil itu bisa menjaga kebenaran. Di ayat yang ke-15 sampai 21. Tentang batas tanah dan juga kesaksian yang palsu. Dikatakan bahwa tidak boleh memindahkan batas tanah yang ditentukan oleh nenek moyang. Kemudian pentingnya kesaksian yang benar dan juga adil dalam menentukan suatu perkara. Dan ada hukuman bagi saksi yang memberikan kesaksian palsu. Kemudian ada prinsip hukum balas dendam. Nah, prinsip ini di ayat yang ke-21. Kalau kita baca, janganlah engkau merasa sayang kepadanya sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, bahkan kaki ganti kaki. Dari sini kita tahu bahwa kembali lagi satu orang saksi saja tidak dapat menjadi saksi terhadap seseorang. Dalam artian, dalam masyarakat Israel, keadilan hanya bisa ditegakkan bila kesaksian itu didukung oleh dua atau tiga saksi yang dapat dipercaya. Jika seseorang saksi mereka ketahuan berdusta, maka dia akan mendapatkan hukuman yang direncanakan bagi terdakwa. Jadi dia bisa dihukum seperti hukuman yang ditetapkan pada si pembunuh. Dan hukuman
yang diberikan hukuman yang setimpal, bukan hukuman emosional. Dan Tuhan di sini memberikan pesan bahwa Tuhan sangat menekankan kebenaran dalam berbicara. Karena dikatakan bahwa lidah kita kalau kita salah bicara, kita bisa merusak hidup orang lain. Kalau kita berbicara tentang kebohongan. Tuhan memanggil kita menjadi saksi yang jujur, bukan hanya di pengadilan, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah dalam kehidupan kita, perkataan kita itu bisa membawa suatu kebenaran bagi orang lain atau fitnah? Apakah kita dengan cepat menyebarkan cerita yang belum tentu benar? Apakah kita bisa membela yang benar meskipun itu eee, tidak benar gitu? Dan dari pelajaran yang eee, kita pelajaran yang saya bawakan pada malam hari ini, 3 perikop, kota-kota perlindungan, larangan menggeser batas tanah, dari hal saksi, ada aplikasi dalam kehidupan kita. Yang mau saya bagikan adalah, mari kita jadi tempat perlindungan bagi orang lain, bukan kita sebagai penghakim. Mari kita jangan menjadi penghakim. Ada saat ada orang yang jatuh, maka kita jangan langsung mengecam dia. Mari kita dengarkan dia dahulu, kita doakan, kita dampingi. Kemudian yang kedua, mari kita hidup dengan jujur dan juga kita menghormati milik sesama kita. Dalam artian baik dalam bisnis kita, dalam hubungan, bahkan dalam hal-hal yang sekecil apapun, contohnya waktu dan juga kepercayaan, mari kita jangan menggeser batas. Dalam artian kita hidup jujur dan juga menghormati sesama kita. Dan yang terakhir adalah mari kita jaga lidah kita sebagai kebenaran. Jangan kita menjadi saksi dusta dalam bentuk apapun, baik secara langsung ataupun lewat media sosial ataupun gosip kita sehari-hari. Mungkin ini yang bisa saya